Bapak Ibu dan saudara, kita ketemu lagi di Ngopi bareng hari ini. Dan seperti kita tahu, pelayanan di GKI Maulana Yusuf itu banyak sekali. Salah satu pelayanan yang mungkin Bapak Ibu dan saudara sudah ketahui adalah pelayanan paduan suara Immanuel. Nah, nih ya. Kalau ngomongin Immanuel udah pasti identik sama Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ada paduan suara apa? Immanuel. Nah, di balik paduan suara Immanuel ini ada orang-orang hebat yang kita mau berbagi bersama pengalamannya selama mereka terlibat di GKI Maulana Yusuf, khususnya paduan suara Immanuel. Oke, kita langsung ngopi aja, ngobrol bareng GKI Maulana Yusuf. Halo. Halo juga. Ya. Boleh memperkenalkan diri, siapakah namanya, kesibukannya apa, lalu biar sekalian ya, sudah berapa lama ada terlibat di GKI Maulana Yusuf? Siapa dulu boleh deh. Shalom, saya Rahmat. Sehari-hari sih karyawan swasta, sudah sampai 20 tahun 20 tahun terlibat di pelayanan di GKI Maulana Yusuf. Lama ya? Oke. Yang satu. Shalom, aku Alvis. Sehari-hari sih bekerja sama karyawan swasta. Terus udah terlibat di Immanuel itu dari 2014 akhir. 2014. Jadi sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya. 6 6 tahun. Nah, Rahmat dan Alvis ambil bagian dalam pelayanan paduan suara Immanuel, ya. Sebelum sampai ke soal paduan suara Immanuel, apa sih yang membuat kalian tertarik, lalu seperti terpanggil dan akhirnya terlibat di GKI Maulana Yusuf? Dulu tuh pertama nyampe Bandung, kosannya juga biasanya kan sekitar gereja kan, dan biasanya anak-anak kos yang sekitar gereja, yang sekitar pusat kota biasanya kan ibadahnya di GKI Maulana Yusuf biasanya. Terus itu juga dulu diajak sama abang saya yang duluan di Bandung, diajak pertama kali beribadah di sini nyampe di Bandung, ngelihat pelayanan paduan suara Immanuel gitu. Dulu tuh kebaktiannya sore jam 5 kalau saya nggak salah, jam 5 belum jam 6. Nah, dari daerah dulu sempat ikut pelayanan juga, jadi memang rindu punya komunitas baru juga di Bandung, kemudian komunitas Kristen juga, anak muda. Akhirnya ternyata ada teman kampus saya juga yang punya kerinduan yang sama gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol, kita lihat paduan suara Immanuel, kita ngobrol, akhirnya kita daftar jadi anggota Immanuel September 2000. Wah. Oh, September 2000. Berarti udah genap 20 tahun. Pas 20 tahun ya di sini. Iya, terus jadi dulu tuh jadi anggota dulu, dari anggota dulu sampai tahun 2006, sampai 2006. Karena satu dan lain hal, kemudian dulu tuh ada apa namanya ya, ada kesempatan pelayanan lebih yang ditawarkan oleh komisi pada saat itu juga, jadi pelatih, dan akhirnya aktif jadi pelatih itu dari pertengahan 2006 kalau nggak salah sampai dengan sekarang. Wow, dari 2006 jadi pelatih paduan suara Immanuel ya, Rahmat. Jangan diteganin banget tahunnya, Bu. Oh iya. Pokoknya sejak saat itu aja. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, jadi pelatih Immanuel. Alfi sendiri? Kalau aku pertama ke Maulana Yusuf. Awalnya tuh dulu habis lulus kuliah itu 2012 itu sempat, kan aku memang biasa pelayanan di kampus gitu, tapi setelah lulus tuh emang
nggak pelayanan dulu lah gitu, kayak wah itu kemana-mana lah gitu, gerejanya juga pindah-pindah gitu, sampai setahun kayak gitu baru pengen pelayanan nih, pengen di mana ya kira-kira. Ada juga teman di sini pas gereja di sini ada buka lowongan, bukan lowongan ya apa sih, rekrutmen buat apa pianis, tapi bukan Immanuel waktu itu, masih pemuda. Ya udahlah, daftar lah gitu, terus ikut pelayanan pemuda lah dari 2013 kayak. Udah, jadi pelayanan pemuda dulu pertamanya, baru 2014 itu diajakin sama Bang Rahmat sama teman-teman Immanuel buat membantu di Immanuel. Jadi Untuk pengiring jadi ya untuk pianisnya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, dari sekian panjang keberadaan kalian di Immanuel Yusuf, kalian punya gambaran seperti apa sih tentang GKIMY ini? Di mata kalian tuh GKIMY itu seperti apa? GKIMY itu buat saya ya satu wadah ya, atau komunitas atau persekutuan dalam jumlah besar mungkin ya, dengan jemaat yang luar biasa banyak, juga satu komunitas yang kumpulan orang-orang yang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi dari keberadaan masing-masing, setiap orangnya berproses berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kenapa berusaha menjadi lebih baik? Kalau saya bilang komunitas yang orang baik, nanti ketika orang masuk di sini ada ada gesekan dikit, katanya gereja gitu ya. Cuma saya lihatnya di sini karena saya pikir juga di setiap komunitas, di setiap persekutuan, baik persekutuan kecil maupun yang jumlahnya besar juga, proses itu pasti ada gitu. Tapi kan pada intinya semuanya sama, melihat ke arah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Itu sih. Aduh, kalau berat sekali. Kalau aku sih EMY itu ya pasti gereja kan, tempat ibadah fungsinya. Cuman kalau personal ke aku sendiri itu ya EMY itu tempat memberi diri buat pelayanan gitu, tempat buat melayani. Karena ya itu tadi kan yang dulu itu aku emang kesininya itu milih gereja kesini itu emang karena tadi emang pengen mau melayani doang, buat ngasih talenta yang kebetulan aku punya buat musik gitu. Ternyata ya setelah mulai pelayanan ya lumayan bertumbuh juga di sini, dapat banyak hal juga dari pelayanan di sini, terutama udah masuk Immanuel juga yang udah lebih komunitas lah gitu, lebih intens gitu komunitas. Ya itu sih kalau aku sih tempat buat pelayanan. Punya pengalaman yang berkesan nggak? Punya dong pastinya ya. Yang boleh dibagikan pengalaman yang berkesan. Di pelayanan di Immanuel Yusuf, kalau seandainya saya ceritakan nanti ngopinya bisa jadi edisi 1, 2, 3 ya, bareng Rahmat sama Alvis gitu. Season 1, 2, 3 gitu. Cuma pada intinya sih mungkin pengalaman paling seru itu kalau seandainya misalnya ada kepercayaan dari komisi atau daripada majelis Immanuel mau mengadakan satu pelayanan gitu ya, di luar pelayanan rutin, misalnya malam puji-pujian misalnya, atau retreat, atau misalnya kadang-kadang diberikan kesempatan juga ikut kompetisi gitu. Biasanya sebulan atau 2 minggu sebelum event tuh biasanya semoga nggak kejadian lagi ya, biasanya saya tuh suka sakit gitu, jadi suka masuk rumah sakit gitu, karena tidak terlepas dari aku tuh orangnya kan overthinking gitu, terus panikan juga, jadi semua dipikirin, walaupun sebenarnya sampai sekarang ketakutan atau kecemasan itu juga nggak pernah terjadi sih sebenarnya. Jadi awalnya itu cuma memang stres aja gitu, banyak yang dipikirin. Jadi kalau misalnya sakit, masuk rumah sakit, biasanya teman-teman pelayanan cuma nanya, emang Immanuel mau ada acara apa gitu, kok pelatihnya biasanya indikasinya begitu. Kalau udah ngerti gitu, udah paham, biasanya ada yang dipikirin nih gitu. Itu sih, cuma
aku pikir itu kan bagian dari perjalanan ya, dari bagian perjalanan. Walaupun sekarang tuh sudah lebih banyak belajar untuk memilah mana yang harus dipikirkan, mana ketakutan yang tidak beralasan gitu, mana yang memang bukan ranahnya saya juga, mana yang memang areanya saya untuk harus bisa ngasih yang lebih baik gitu. Itu sih sekarang udah mulai belajar untuk dipilih dan dipilah. Afis punya pengalaman seru apa nih? Nah, aduh, aku sih paling berkesan itu yang paling keinget sebenarnya waktu pertama kali pelayanan buat ibadah ini, apa namanya, ibadah Kamis Putih. Oh, ibadah Kamis Putih. Jadi sebelumnya aku nggak tahu tuh ada ibadah Kamis Putih di gereja, sebelumnya tuh nggak ada kan. Kamis Putih itu sebelum Paskah gitu. Jadi kayak ibadahnya sore gitu. Nah, lagi ngiring-ngiringin gitu tuh ibadah tuh tiba-tiba ada acara basuh kaki. Nah, ini apa gitu. Ya udahlah, aku lihat mereka udah mulai pada saling basuh kaki gitu kan. Pikir mungkin aku nggak ikut ya, aman lah gitu. Aku ngiringin aja gitu. Terus tiba-tiba Hafiz udah mainnya berhenti dulu, ikut juga basuh kaki gitu. Aduh gimana ya kak? Aku mikirnya tuh karena seharian tuh dari kantor belum ngapa-ngapain tuh sepatu pasti bau banget itu, pasti harus dibuka. Kos kaki juga takutnya warnanya juga udah kuning gimana gitu kan. Aku juga aduh nggak usah kak, nggak apa-apa, aku iringin aja gitu. Enggak, sekali dilayanin katanya gitu. Untung oh gitu. Ya udah aku ya berhenti main, copot gitu, terus ya dibasuh lah gitu kan. Aduh maaf ya kak gitu sambil dibasuh gitu kan. Cuman ya itu berkesan sih menurut aku karena ya mungkin pesan moralnya mungkin ya kadang kita sekali-sekali saling melayani juga, nggak melayani doang, kadang-kadang kita yang dilayani juga. Itu berkesan. Iya. Nah, buat kalian gitu ya, selama pelayanan di sini dapat pelajaran, dapat insight gitu. Dan sekarang kan MY ulang tahun kan? Selamat ulang tahun Maulana Yusuf. Minggu lalu MY ulang tahun ke 53. Iya, benar banget. Wow. 53. Kira-kira punya harapan apa sih untuk GKI MY ini dari kalian yang bisa disampaikan? Oke. Kalau harapan ke gerejanya sendiri, ke GKI-nya sendiri sih kayaknya semua menurut saya gitu, gereja berusaha untuk memfasilitasi semua tantangan zaman yang terjadi untuk sekarang gitu. Jadi dari kebutuhan para anak-anak muda ada, kebutuhan orang tua juga beribadah seperti apa ada, kemudian persekutuannya ada, persekutuan lingkungannya ada, kemudian kadang-kadang pekan doa ada, bagaimana kita merefleksikan Paskah dan Natal buat saya sampai selama ini itu meaningful gitu, nggak cuma diadakan perayaan begitu aja. Sampai di situ sih saya pikir semua para pelayan di sini juga berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu dalam pelayanan di gereja ini. Cuma kerinduan saya sih nggak ke gerejanya, tapi roda pelayanannya juga bisa bergerak karena ada para pelayan tentunya gitu. Dan pesan saya untuk setiap para pelayan di GKI Maulana Yusuf, satu sih prinsipnya saya adalah melayanilah dengan sukarela gitu ya. Jadi suka dan rela gitu. Karena kalau suka tapi nggak rela itu nanti nggak oke juga ujungnya gitu. Kalau nggak suka tapi rela nanti pelayan kita juga nggak maksimal. Nggak boleh suka-suka juga, nggak boleh suka. Jadi benar-benar suka dan benar-benar rela. Jadi kalau misalnya kalian sudah mau mengambil satu kesempatan pelayanan di gereja GKI Maulana Yusuf, punya prinsip lah untuk memberikan yang terbaik dengan prinsip sukarela gitu. Jadi harus suka dan harus rela juga.
Oke. Tapi bukan berarti sesukanya dan serelanya ya. Nggak boleh. Benar-benar juga. suka, taruh hati di dalam pelayanan kalian dan rela seperti segala sesuatu yang kalian lakukan itu ya buat Tuhan gitu. Tulus begitu ya. Begitu, tanpa ada apa namanya ya, tanpa adanya mengharapkan. Karena gini, buat saya pribadi ada satu spirit yang saya selalu tekanin ke anak-anak Immanuel gitu kalau melayani gitu ya. Selalu berusaha untuk mempunyai semangat memberi gitu. Karena kalau seandainya misalnya kita konsepnya memberi tanpa mengharapkan apapun respon dari luar yang sudah kita dengan pelayanan yang sudah kita kerjakan, bukan kita nggak peduli, tapi misalnya kalau misalnya kita nggak dihargain atau nggak diminta terima kasih misalnya atau apa dan segala macam, ya pada prinsipnya bahwa memang saya memberi yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan gitu. Dan semua kan pelayan ya, semua juga akhirnya mungkin lebih ke respect each other gitu, sesama para pelayan gitu, selalu melihat bahwa semua juga mempunyai spirit yang yang sama untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan masing-masing gitu. Gitu sih. Thank you ya Rahmat. Sama-sama. Dari Alfi sendiri Udah lengkap kan. ada yang mau ditambahin gitu? Mungkin aku sama karena sering bersinggungannya dengan di mulai Yusufnya kan di lingkungan pelayanannya. Paling mungkin harapannya makin banyak yang terlibat gitu di pelayanan, terutama pemuda sih, karena aku juga sering terlibat di pemuda. Karena yang kita tahu kan ibadah pemuda itu sebenarnya ramai banget, simpatisannya banyak, tapi yang terlibat untuk ikut terbeban untuk mengurus itu, setahu saya sih emang nggak sebanyak itu. Mungkin harapannya ya kedepannya lebih banyak lagi yang bisa ikutan gitu, bareng-bareng pelayanan di pemuda ini. Oke. Makasih banget nih buat sharingnya Rahmat dan Alfis. Makasih juga untuk kesetiaannya ambil bagian di pelayanan MBA. Sukses terus ya. Untuk pekerjaan, masa depan. Amin. Ya. Jodoh mungkin. Oh, jodoh lebih melalui spesifik. kopi ini. Boleh. Melalui ngopi ini yang tertarik asik. Ini nomor apa? handphone, sosial medianya di sini. Nomor rekeningnya Tinggal di follow gitu ya. Pokoknya sukses selalu buat kalian. Amin. Tuhan memberkati kalian selalu ya. Bapak Ibu dan Saudara, sekian sapaan ngopi dari saya. Semoga apa yang dibagikan oleh kami hari ini berguna dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat melanjutkan aktivitas kembali hari ini. Tuhan Yesus memberkati.